Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Fitria, NPM 1911060251 dari jurusan Pendidikan Biologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diah Ayustirini, NPM 19110602899 dari jurusan Pendidikan Biologi. Di sini kami akan membuat video penjelasan mengenai pembuktian ekivalensi proposisi. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas SP Matematika Dasar yang diambil oleh Bapak Freddy Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembuktian ekuivalensi proposisi. Sebelumnya kalian tahu nggak sih apa itu ekuivalensi proposisi? Proposisi adalah sebuah kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki tempat satu nilai kebenaran, yaitu true yang dilambangkan dengan T dan false yang dilambangkan dengan F. Nah, di sini ada tabel mengenai ekivalensi logika. Tabel ini memberikan hukum-hukum yang memberikan ekivalensi dari proposisi yang secara umum. Jadi dia tuh punya nama hukum-hukumnya gitu. Di sini misalnya yang pertama yaitu P dan T ekivalen dengan P. P atau V ekivalen dengan P. Ini dinamakan hukum identitas. Selanjutnya, P atau T ekivalen dengan T. P dan F ekivalen dengan F. Ini dinamakan hukum dominasi. Selanjutnya, P atau P ekivalen dengan P. P dan P ekivalen dengan P. Ini dinamakan dengan hukum idempoten. Selanjutnya, legasi dari legasi P ekivalen dengan P. Nah, ini dinamakan hukum legasi ganda. Selanjutnya, P atau Q ekivalen dengan Q atau P. P dan Q ekivalen dengan Q dan P. Nah, ini dinamakan hukum komutatif. Selanjutnya, P atau Q atau R ekivalen dengan P atau Q atau R. P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q dan R. Ini dinamakan hukum asosiatif. Selanjutnya, P atau Q atau R ekivalen dengan P atau Q dan P atau R. P dan Q dan R ekivalen dengan P dan Q atau P dan R. Nah, ini dinamakan hukum distributif. Selanjutnya, legasi dari P dan Q ekivalen dengan legasi P atau legasi Q. Legasi dari P atau Q ekivalen dengan legasi P dan legasi Q. Ini dinamakan hukum De Morgan. Selanjutnya, P atau P dan Q ekivalen dengan P. P dan P atau Q ekivalen dengan P. Ini dinamakan hukum absorpsi. Selanjutnya, P atau legasi P ekivalen dengan T. P dan legasi P ekivalen dengan F. Ini dinamakan dengan hukum negasi. Nah, jadi hukum-hukum ini dapat digunakan untuk membuktikan ekivalensi dari proposisi yang lainnya. Nah, selanjutnya yaitu pembuktian ekivalensi proposisi. Ada dua cara yang bisa digunakan untuk menentukan ekivalensi dari dua buah proposisi, yaitu metode 1 adalah dengan menggunakan tabel kebenaran. Metode 2 adalah dengan menggunakan sekumpulan ekivalensi. Nah, di sini kita akan memberikan contoh, yaitu tunjukkan bahwa legasi dari P atau legasi P dan Q dengan legasi P dan legasi Q adalah ekivalen secara logika. Nah, di sini yang pertama kita akan menggunakan solusi metode 1, yaitu dengan membuat tabel kebenaran. Pertama, kita menulis dulu P dan Q, legasi P dan legasi Q pada kolom pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Dan legasi P dan Q, P atau legasi P dan Q, legasi P atau legasi P dan Q, legasi P dan legasi Q pada kolom-kolom selanjutnya. Kemudian kita akan isi nilai-nilainya. Pertama, kita tentukan nilai P dan Q-nya berapa. Karena ada dua proposisi tunggal yaitu P dan Q, maka ada 4 kemungkinan.
yaitu ketika P-nya benar, Q-nya benar, P-nya benar, Q-nya salah, P-nya salah, Q-nya benar, dan P-nya salah, Q-nya salah. Nah, untuk legasi P-nya diambil dari P, karena P-nya ini baris pertamanya T atau benar, maka legasi P-nya adalah F atau salah, dan begitu pun untuk baris selanjutnya. Nah, untuk legasi Q-nya diambil dari Q, jadi untuk legasi Q nilainya itu adalah kebalikan dari Q-nya tadi. Kemudian untuk legasi P dan Q, nah diperoleh dari legasi P dan legasi Q. Karena dan, maka akan bernilai benar hanya ketika keduanya benar, dan akan bernilai salah ketika salah satunya salah dan keduanya salah. Nah oke, kita cek pada nilai P dan Q, legasi P dan legasi Q pada baris pertama. Itu kan ada nilai yang salah, maka nilainya adalah salah. Maka akan didapatkan seperti ini nilai kebenarannya. Selanjutnya adalah legasi dari P atau legasi P dan Q. Jadi hasil dari kolom kelima kita disjungsikan dengan P. Karena atau, maka dia akan bernilai benar ketika ada salah satu atau lebih nilai yang benar. Pada baris pertama, P-nya bernilai benar, jadi dia benar. Pada baris kedua, P-nya bernilai benar, jadi dia juga benar. Pada baris ketiga, legasi P dan Q-nya benar, jadi dia juga benar. Sedangkan pada baris keempat, dua-duanya salah, maka nilainya juga salah. Maka hasilnya akan didapat seperti ini. Selanjutnya adalah hasil dari kolom ke-6. Jadi kita tinggal cek kebalikannya, yaitu F, 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 T. Yang terakhir yaitu legasi P dan legasi Q diperoleh dari kolom ketiga dan keempat. Karena dan, maka nilainya akan benar ketika keduanya benar, dan akan salah jika sedikitnya satu yang salah. Jadi di baris pertama dia akan salah karena keduanya salah. Baris kedua dan ketiganya salah karena ada salah satu yang salah. Dan baris keempatnya benar karena keduanya benar. Maka diperoleh hasil seperti ini. Jadi kita bisa cek nilai kebenaran dari kedua proposisi yang kita cari, yaitu F, 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 T. Keduanya sama persis nilai kebenarannya, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa kedua proposisi ini merupakan ekuivalen secara logika. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pembuktian ekuivalensi proposisi dengan menggunakan metode 2 pada tabel di samping. Nah, caranya kita akan menunjukkan bahwa ekuivalensi dengan yang ini kita bisa pilih salah satu elaborasi. Maka nanti hasilnya akan sama dengan negasi P konjugasi negasi Q. Nah, dari tabel di samping, mana yang bisa kita gunakan? Ternyata kita bisa menggunakan hukum De Morgan. Ini kan ada negasi dari suatu proposisi ke proposisi berikutnya. Nah, di hukum De Morgan ini, ketika kita menghilangkan tanda kurungnya, maka dia akan berubah tanda. Jadi, nanti akan terlihat jawabannya negasi P konjugasi negasi dari negasi P konjugasi Q. Hukum De Morgan bagian yang kedua, di mana Q-nya di sini adalah yang di dalam kurung. Jadi ini akan menjadi negasi dengan negasi P dan negasi P dan Q. Selanjutnya, hukum yang dapat digunakan adalah hukum De Morgan lagi, karena pada negasi P konjugasi Q ada negasi dari suatu disjungsi atau suatu konjungsi. Nah, kan kalau yang tadi ada negasi dari disjungsi, kalau yang ini negasi dari konjungsi. Pakai De Morgan lagi agar kurungnya hilang. Jadi, ketika kita hilangkan kurungnya, maka yang ini akan menjadi negasi dari negasi P atau negasi dari Q. Maka yang bagian dalam kurung diubah, sedangkan yang ini tetap. Yang negasi P tetap, sedangkan yang ini diubah. Ini adalah negasi dari negasi P atau negasi Q. Selanjutnya, ada negasi dari P
bisa disederhanakan menjadi P saja sehingga menjadikan proposisi ini ekuivalen dengan proposisi berikutnya. Negasi P sama dengan yang atas, tetapi yang negasi dari negasi P diganti dengan P negasi Q yang diperoleh dari hukum negasi ganda. Selanjutnya, yang bisa kita gunakan adalah kalau di sini ada konjungsi lalu ada disjungsi sehingga double, maka kita dapat menggunakan hukum distributif yang kedua. Jadi, yang menjadi P-nya di sini adalah negasi yang menjadi Q-nya. P yang menjadi Q-nya adalah negasi Q. Jadi dapat diselesaikan negasi P dan P atau negasi P dan negasi Q. Kemudian yang tadi bisa disederhanakan lagi menggunakan hukum komutatif, yaitu posisinya dibalik. Setelah tukar posisi, maka kita dapat menggunakan hukum negasi di mana F dan negasi P adalah F, maka dapat dituliskan hasilnya F yang di dalam kurungnya tetap. Nah, yang terakhir di sini ada F atau negasi P konjugasi negasi Q. Itu hasilnya adalah terdapat di hukum identitas. Jika didisjungsikan dengan F, maka hasilnya akan P karena F atau negasi P konjugasi negasi Q akan sama hasilnya dengan negasi P konjugasi negasi Q, di mana F akan melebur sehingga akan menjadi ekuivalen dengan proposisi asalnya tersebut. Jadi, negasi P konjugasi negasi Q didisjungsikan F hasilnya adalah tetap negasi P konjugasi negasi Q, sehingga dapat terbukti bahwa negasi P atau negasi P konjungsi Q ekuivalen dengan negasi P konjungsi negasi Q. Itulah materi yang dapat kami sampaikan mengenai pembuktian ekuivalensi proposisi. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.